Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang ini kita akan mengikuti kegiatan debat antara tim afirmasi dari SMA Pembangunan Jaya dan tim oposisi dari SMK Nusantara serta tim netral dari MA Aliklas. Siang ini kedua tim akan berdebat tentang penyerapan kosakata bahasa asing, bukti ketidakmampuan bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain. Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. Selanjutnya, saya beri kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk memperkenalkan diri. Tim afirmasi, saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Terima kasih sebelumnya untuk moderator dan untuk semua orang yang ada di sini. Saya Diven, saya mewakili SMA Pembangunan Jaya dan berada di pihak afirmasi atau di pihak pro. Terima kasih. Untuk tim oposisi, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cynthia Wibuton. Di sini saya sebagai tim oposisi. Dan tim netral, silahkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahmat Prasetyo dari tim netral. Dewasa ini bahasa Indonesia terus berkembang dan mulai diakui sebagai bahasa internasional. Namun, dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak menyerap kosakata asing untuk berkembang. Bahasa Indonesia sangat tergantung pada bahasa asing. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran pertama, saya persilakan secara bergantian tim afirmasi, tim oposisi, dan tim netral untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama dan utama, kepada tim afirmasi, silahkan menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk moderator. Sekarang di sini saya akan mengungkapkan bagaimana jika seandainya tim oposisi ini salah besar, oke? Pertama, jika seandainya bahasa asing ini masuk ke negara kita ini, Indonesia, itu udah sangat dipungkiri ya. Dari masuknya aja, kita udah tahu nih kalau misalnya bahasa asing ini sangat diperlukan. Udah, sekarang begini aja simpelnya. Bahasa gaul dah. Bahasa gaul itu kan rata-rata pada bahasa asing semua ya kan? Pada tahu kan? Betul kan penonton? Sekarang begini. Kalau seandainya bahasa gaul itu bahasa asing, berarti artinya bahasa Indonesia nggak kepake gitu, bener nggak? Orang rata-rata taunya pakai bahasa asing semua, ya kan? Coba misalnya saya tanya, Cimiwiu, tahu nggak artinya? Nggak ada yang tahu. Check me if I'm wrong. Koreksi jika aku salah. Tuh. Jadi seandainya jika bahasa Indonesia yang sekarang udah nggak laku lagi dan bahasa asing sekarang yang udah jadi pusat internasional, bahkan di mana-mana itu udah terkenal, gitu loh. Jadi kalau bahasa Indonesia nggak kepake, itu menandakan bahwa bahasa Indonesia itu udah nggak dipakai, nggak berdaya, udah lama-lama itu bakal nggak ada yang mewarisi bahasa Indonesia. Dan bahasa asing bakal tentunya menjadi sangat mendunia. Kayak sekarang aja kita di era globalisasi, semua negara itu dituntut untuk menguasai bahasa internasional kita. Bahasa Pak, maaf, cukup. Oke, terima kasih. Untuk waktu dan tempatnya, sepertinya. Tapi ketika kita berpendapat, bukan hanya pendapat kita yang paling benar. Tentu ada tim oposisi dan tim netral. Siap. Saya akan persilakan tim oposisi untuk menyampaikan pendapatnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih untuk tim moderator. Sebelumnya saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antara bahasa. Kenapa? Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa Indonesia, snack berarti makanan ringan. Dengan demikian, masuknya kosakata asing hanya sebagai variasi kata bagi sebagian kalangan saja. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antar bahasa karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing halnya digunakan
dan dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, tidak hanya itu, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di hampir semua kalangan. Itu artinya, itu sebagai penanda meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan kosakata bahasa asing yang lebih dikabulkan maupun yang belum dilakukan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, cukup. Tim netral, saya persilakan untuk menyampaikan argumentasinya. Terima kasih kepada tim moderator. Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antar bahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan bersekata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan seperti pada kata antom, vitamin, unit. Tentunya ini bukan merupakan masalah karena bahasa asing itu sudah menjadi pandanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi apabila penggunaan bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa Indonesia tidak selalu diidentikan dengan dampak negatif karena terselip hal positif. Yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam hal positif. Yakni dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan pandangan bahasa Indonesia. Ya, cukup Tim netral. Nah, di akhir debat ini kita bisa simpulkan bahwa setiap tim itu mempunyai pendapat yang berbeda-beda. Urusan kalian menanggapinya itu urusan kalian masing-masing. Kalian mau percaya kepada tim afirmasi ataupun tim oposisi ataupun netral, itu urusan kalian. Ya, mungkin tidak ada keributan di antara tim debat ini, dan semoga debat ini tidak menjadikan permusuhan, melainkan untuk membangun negeri ini akan lebih indah lagi. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.